Kita kalau Galarua berpikir praktis dan paling jauh worst case, kalau Panji Gumilang ditahan, maka Galarua akan melakukan Adam. Maukah bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini mendukung apa itu Adam? Tahu nggak Adam itu? Ya. Adam itu adalah aksi damai. Aksi damai. Mungkin berhari-hari. Jadi bapak ibu dukung, karena nanti kalau kita bicara perpula apalah itu bagus-bagus juga. Tetapi tidak sekarang. Negara ini sudah mengajarkan tidak dengan cara soft. Ya, sejak dari dulu founding father ini di dalam berjuang terhadap negara ini selalu melakukan dua cara, diplomasi dan di lapangan. Jadi yang dilakukan Galarua. Jadi sih saya hanya berharap mohon dukungan Bapak Ibu nanti pada waktunya. Tolong semua Pak Panji Gumilang, jangan hadapi itu proses hukum. Dia akan terjebak. Karena dia sekarang diadu dombakan, dia sekarang ini di framing diadu dombakan, ini Panji Gumilang sama santri-santrinya. Ini mastermind-nya Mahu Ende. Saya sudah kebaca catatan-catatan tulisannya baru-baru. Akhirnya pisahkan ini kasusnya Panji Gumilang dengan asetnya ada, dengan orang-orang yang ada. Pendidikan jalan terus. Itu satu strategi bagaimana mereka mengadu dombakan anak Panji Gumilang dengan santri-santrinya, dengan orang-orang dalam. Ini taktiknya Majelis Ulama ini, saya bilang sudah terbaca secara dini sebelum mereka konflikkan. Sekarang persoalannya sekarang, kalau si Panji Gumilang berani, jangan hadapi hukum itu dengan hukum, dia akan terjebak. Karena apa? Ini udah masuk ke semua kehakiman, pengadilan, kepolisian, semua sampai ke Mahfud MD sama dengan wakil presiden. Itu kan hukum tinggal pesanan dari mereka, Pak, coba aja masukin ke penjara. Cuma diketuk udah selesai. Baru kita buka kasus lagi. Kalau nggak pakai hukum, hadapinya gimana dong, Pak? Ya, Pak. Sulit, Pak. Ini ada pembiaran soalnya, Pak. Nggak, maksudnya ada kan gini, Pak. Saat ini kan yang dihadapi dia adalah hukum. Iya. Kalau dia nggak ikutin aturan main hukumnya, dia malah dia di apa namanya, karakter assassin loh sekalian. Iya, benar-benar ada. Kan serba salah kan? Pak Paul, saya lagi berpikir di negara kan kita hukumnya udah. Oh iya, pokoknya kita nggak bisa ngomong bahwa orang yang di penjara itu pasti bersalah, itu 50% itu. Iya, benar. Nggak bisa ngomong bahwa orang di penjara pasti salah. Oh, enggak, 50-50 pokoknya. Antara dia difitnah atau dia memang bersalah. Udah, kalau di Indonesia pokoknya 50-50 udah. Jadi jangan malu kalau Anda pernah di penjara. Apa ini yang berikut ini? Octavianus Tambunan. Octavianus. Mana ya? Octavianus. Oh ya. Kok nggak bisa ini? Oke, sudah unmute. Silakan Octav. Oke. Kedengeran nggak teman-teman? Jelas. Lanjut. Oke. Shalom Pastor Paul, shalom teman-teman Galarua. Kalau menurut saya sih simpel aja gitu. Kalau Presiden ingin mengadakan perubahan sebesar-besarnya, Presiden harus segera membentuk Perpu gitu loh, Perpu Pemilu, di mana dalam Perpu Pemilu itu sila keempat harus dihidupkan lagi gitu loh. Kita kalau perlu ada juga Perpu untuk MUI. Kenapa MUI ini sebagai LSM doang, tapi kekuasaannya bisa kemana-mana gitu loh. MUI ini kan gitu. Jadi ya kalau dengan Perpu kan dia peraturan pengganti undang-undang. Jadi kalau misalnya keadaan udah darurat kayak gini, Presiden kita berhak untuk membentuk Perpu gitu loh, Perpu Pemilu. Nah, kita bikin aja lagi fraksi-fraksi kayak dulu, kayak Orde Baru. Tapi maksud saya nggak akan menghidupkan Orde Baru. Kita bikin fraksi-fraksi, kita hidupkan sila keempat, perwakilan permusyawaratan. Jadi besok-besok setelah pemilu bisa diundang-undangkan, disahkan oleh DPR kan gitu. Kalau sekarang sih udah darurat lah gitu, kita bilang kan gitu. Gimana mayoritas ini mentang-mentang one vote one man gitu ya, mereka ya semena-mena mentang-mentang mereka mayoritas kan. Jumlah mereka emang udah otomatis rame gitu kan gitu.
lebih banyak dari kita minoritas. Jadi kalau menurut saya sebagai lawyer ya segera aja bentuk Perpu pemilu gitu. Ya udah kita hidupkan aja permusyawaratan perwakilan. Ngapain kita serap budaya-budaya lain dari misalnya dari Amerika Serikat, one woman one vote. Sementara caleg-caleg tetap akan rugi 40 miliar atau berapa puluh miliar gitu hanya untuk memenangkan dirinya sebagai duduk di DPR gitu aja sih. Makasih kawan-kawan. Mantap, benar. Yayasan dibikin perpu. Persoalannya Pak Tambunan yang saya pengalaman di Jakarta. Saya bilang ini khilafah atau majelis, dia udah masuk ke semua sistem negara dari semua departemen. Coba Pak ke Departemen Perhubungan, Perdagangan, mereka sudah ada di dalam, keuangan, di BI, semua mereka ada, kecuali di bank-bank swasta. Mereka sudah Ya, menjabat. memang orang-orang khilafah itu ada di mana-mana, Pak. Iya. Kadang-kadang orang-orang yang notabene saya bilang aja, orang-orang yang minoritas susah untuk mendapat jabatan, posisi yang penting di instansi seperti itu. Itu fenomena ya di Indonesia. Boleh Pak, boleh tanya sama teman-teman di sini. Nah, ada saudara-saudara saya yang di Departemen Perhubungan, dia ungkap ekspresikan begitu sama. Sulit lah, karena mereka udah menguasai Pak semua departemen. Begitu juga di kelembagaan-kelembagaan lainnya. Nah ini yang saya sadar sulit gitu. Tapi kalau mau dibikin perpu, ya perpu untuk apa bagi mereka ya? Untuk MUI, sedangkan dia yayasan. Dia punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Cuma sudah terlanjur masuk ke sistem negara. Karena kaderisasinya luar biasa Pak. Teman-teman, kaderisasinya mereka luar biasa. Mereka sudah perhitungan 5-10 tahun akan datang. Bagaimana mereka sudah prediksi ya. Negara. Iya. Ya, itu prediksinya sudah dari tahun 80 sebetulnya itu Pak. Awalnya iya. Dimulai dari gerakannya Hilmi Aminuddin dulu itu Pak. Iya. Mbak itu ya. Pak, dari proses imigrasi dulu, transmigrasi kemudian BKKBN dia masuk. Transmigrasi dulu Pak. Ya dia kirim ke Jawa kirim ke Sulawesi, kirim ke Irian, kirim ke Kalimantan. Kemudian BKKBN dipaksakan di luar Jawa. Ya ini dari 70-an. Memang rancangan mereka benar juga Pak Paul katakan tadi, dari zaman Soeharto mereka sudah terbentuk sistemnya, sudah tersistemik. Nah ini persoalannya kita jawab dengan benturan-benturan konflik gitu. Karena hati-hati saya bilang kalau ini Papua merdeka, saya nggak tahu ini Majelis Ulama Indonesia pengikutnya Islam itu mau makan dari mana gitu. Sedangkan penghasilan hampir 60% penghasilan RAPBN negara dari Papua. Dengan gaya begini aja bisa mencerahkan orang-orang MUI itu. Kamu jangan bermain-mainlah di bidang agama kalau ingin mempersatukan negara. Karena kasihan orang Jawa mau makan apa nanti. Karena orang Jawa itu cuma dihidupkan dengan kepegawaian negerinya. Posisinya mereka di angkatan perang semua berposisi tinggi. Posisi mereka di keuangan departemen perpajakan mereka yang ada di semua lini eselon paling tinggi. Itu orang-orang Jawa semua. Sehingga kekayaan-kekayaan itu memang terfokus di Jawa. Oleh sebab itu saya cuma mengancam secara diplomasi seperti ini, hati-hati MUI. Ya, membawa ranah-ranah seperti ini. Karena ini saya bilang aja, kalau Papua ini pisah atau Sulawesi atau Bali, saya nggak tahu ini orang Jawa mau makan apa. Oleh sebab itu janganlah Majelis Ulama itu, rakyat itu yang ada di Jawa jangan coba-coba dibodohin oleh lembaga ini. Saya sarankan kepada person-person individu-individu itu, Pak Haji itu, jangan dengar MUI. Itu runya mereka nanti Pak, kalau negara ini pecah. Saya bilang ini Jawa mau makan apa? Bersyukurlah dia punya aset yang dihasilkan dari kemerdekaan Republik Indonesia yang dari luar Jawa berkumpul ke Jawa. Terkumpul ke situ. Ya bersyukurlah aset itu sudah ada dulu. Tapi kalau dia pecah nanti, saya tanya penduduknya orang Jawa mau makan apa? Yang dari jujur aja orang Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Mau dibandingkan dengan Maluku, punya ikan yang luar biasa. Mau malingkan dengan Irian Jaya, Papua, dengan tambang yang luar biasa. Pak Teddy, boleh interupsi Pak? Ya, boleh Pak.
maaf ini sebentar aja. Jadi begini, kita kalau Galarua berpikir praktis dan paling jauh worst case, kalau Panji Gumilang ditahan, maka Galarua akan melakukan Adam. Maukah bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini mendukung apa itu Adam? Tahu nggak Adam itu? Ya. Adam itu adalah aksi damai. Aksi yang damai. mungkin berhari-hari. Jadi Bapak Ibu dukung, karena nanti kalau kita bicara perpula apalah itu bagus-bagus juga. Tetapi tidak sekarang, negara ini sudah mengajarkan tidak dengan cara soft. Ya, sejak dari dulu founding father ini di dalam berjuang terhadap negara ini selalu melakukan dua cara, diplomasi dan di lapangan. Jadi yang dilakukan Galarua. Jadi sih saya hanya berharap mohon dukungan Bapak Ibu nanti pada waktunya. Ya. Okay. Ada waktunya. Terima kasih Pak Teddy. Sorry dipotong ini. Silakan Pak. Benar Pak, saya interupsi Pak. Pak Santi Amer. Ya, cuma satu kali, memang ini radikal ya, radikal. Saya bilang radikal. Saya minta tolong Pak Panji. Saya bilang tolong semua Pak Panji Gumilang. Jangan hadapi itu proses hukum. Dia akan terjebak. Karena dia sekarang diadu dombakan. Dia sekarang ini di framing diadu dombakan. Ini Panji Gumilang sama santri-santrinya. Ini mastermind-nya Mahfud MD. Saya sudah kebaca catatan-catatan tulisannya baru-baru. Akhirnya pisahkan ini kasusnya Panji Gumilang dengan asetnya ada, dengan orang-orang yang ada. Pendidikan jalan terus. Itu satu strategi bagaimana mereka mengadu dombakan anak Panji Gumilang dengan santri-santrinya, dengan orang-orang dalam. Ini taktiknya Majelis Ulama ini, saya bilang sudah terbaca secara dini sebelum mereka konflikkan. Sekarang persoalannya sekarang, kalau si Panji Gumilang berani, jangan hadapi hukum itu dengan hukum, dia akan terjebak. Karena apa? Ini udah masuk ke semua kehakiman, pengadilan, kepolisian, semua sampai ke Mahfud MD sama dengan wakil presiden. Itu kan hukum tinggal pesanan dari mereka, Pak, coba aja masukin ke penjara. Cuma diketuk udah selesai, baru kita buka kasus lagi. Kalau nggak pakai hukum, hadapinya gimana dong Pak? Ya Pak, sulit Pak, ini ada pembiaran soalnya Pak. Nggak, maksudnya ada kan gini Pak. Saat ini kan yang dihadapi dia adalah hukum. Iya. Kalau dia nggak ikutin aturan main hukumnya, dia malah dia di apa namanya karakter assassin loh sekalian. Iya, benar-benar ada. Serba salah kan? Pak Paul, saya lagi berpikir di negara kan kita hukumnya udah. Oh iya, pokoknya kita nggak bisa ngomong bahwa orang yang di penjara itu pasti bersalah itu 50% itu. Iya, benar. Nggak bisa ngomong bahwa orang di penjara pasti salah. Oh enggak, 50-50 pokoknya antara dia difitnah atau dia memang bersalah. Udah kalau di Indonesia pokoknya 50-50 udah. Jadi jangan malu kalau Anda pernah di penjara. Iya. Tadi Pak, kalau di Indonesia Pak, bagaimanapun tetap kita harus proses hukum. Jadi nggak bisa. Kalau nggak proses hukum berarti kita langsung menerima. Berarti kita nerima, iya itu tuh masalahnya. Iya. Nah itu yang memang harus itu tadi kalau bilang bikin ruwet. Kemarin kan saya bilang kalau kalian nggak bikin ruwet, kalian pasti ya nggak akan dianggap. Mau kalian bener pun ya nggak salah. Tapi kalau kalian bikin ruwet, walaupun kalian salah, ya tetap dibilang bener. Ya kayak kasusnya contohnya Meliana ini kan, dia cuma minta suruh Toa bisa masuk 1 tahun 18 bulan, yang bakar gereja bakar wihara cuman kena 3 bulan. Kasusnya Ahok sama aja. Iya. Ya kan yang seperti itu. Jadi memang kalau yang dimaksud Pak Teddy seperti itu ya memang begitulah keadaannya. Cuman sekarang kan kita belum punya solusi, Pak. Indonesia ini orang-orang kayak kita ini yang seperti kita ini belum ada solusinya. Makanya saya langsung ke sini dulu, saya hantam, Pak. Iya. Yang saya mau karena saya belum ada solusinya, Pak. Ya, Pak Paul, yang saya mau antipasi sekarang itu mastermind-nya itu Mahfud MD sama kroni-kroninya. Mereka memecah belakang ini Panji Gumilang dengan santri-santrinya, dengan pengurusnya. Iya. Mereka akan mengadu dombakan. Nah, ini yang mereka lagi mainkan. Oleh sebab itu saya menyarankan Pak Panji Gumilang, mudah-mudahan Pak Panji Gumilang mendengar ini, hati-hati. Mereka lagi mainkan framing seperti itu. Pengurus-pengurus yang ada di Al-Saikin. Kuncinya di sini adalah ketegasan daripada Jokowi. Jadi kalau
Jokowi tegas, hukum itu sudah ada, jadi nggak bisa dimanipulasi oleh MUI. Jadi saya pikir kuncinya hanya di sana, karena kita punya hukum kok. Beda kalau negara kita nggak ada hukum, meskipun hukum ini berlaku secara rimba caranya dan juga bongkar pasang, tapi tetap dituntut karena Pancasila itu sudah pas lah. Jadi saya kira itu aja. Jadi nggak bisa dibiarkan ini MUI itu seenaknya lenggang kangkung mereka yang memerintah Indonesia. Jadi ketegasan dari seorang presiden yang dibutuhkan. Saya kira kuncinya di sana, Pak. Nggak bisa, Pak. Kalau dari presiden bisa. dia kan terpilih bisa. karena suara, Karena MUI. Maksudnya presidennya terpilih karena MUI, Pak. Kalau Jokowi, misalkan begini, Jokowi mau menegakkan hukum, Pak. Dia mau menegakkan MUI, Pak. Ya ini buat Dia sendiri bakal lengser. Masalahnya Dia presiden Pak. Jokowi itu bisa menang dari Prabowo karena MUI, Pak. Karena ada MUI. Nah, itu Kalau masalahnya. dia ada kena MUI kan dia ditolak juga. Jangan lupa, Pak. Kalau saya itu Jokowi tidak mana menang. bisa menang? Pak Pol, saya kurang setuju. Karena Jokowi menang daripada Prabowo adalah kontribusi daripada yang mereka label minoritas, Pak. Ya, jangan gitu dong, Pak Pol, melemahkan kita. Ya. Loh, enggak, tapi Jokowi, kenyataannya karena itu, Pak. dia tidak memang tidak bahwa Maruf Amin nggak bakal menang. Bisa. Lanjut dulu, Karena lanjut nih dulu Octavianus, kasihan nih ngantri nih. Octavianus Tambunan. Jadi Jokowi harus narik Maruf Amin, Pak. Untuk Sudah tadi, Pak. mencapai suara. Octavianus. Oh, udah ya, Sudah tadi Bu siapa nih? Siapa Bu Tumbar? Bu Tumbar udah. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,